Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Nur Amalia dengan NIM F1G1211046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem logika digital, yang dimana materi saya adalah konversi antar sistem bilangan. Yang pertama ada sistem bilangan. Ilmu komputer dan teknologi informasi, terdapat beberapa sistem bilangan yang umum digunakan, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Yang dimana desimal atau basis 10 menggunakan angka 0 sampai 9. Kemudian ada biner atau basis 2 menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian ada oktal basis 8 menggunakan angka 0 sampai 7. Dan heksadesimal atau basis 16 menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Kemudian ada konversi antar sistem bilangan. Konversi antar sistem bilangan adalah proses mengubah suatu angka dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan lainnya. Seperti dengan desimal ke biner, biner ke heksadesimal, atau sebaliknya. Sistem bilangan sendiri merupakan cara untuk mempresentasikan angka dalam bentuk simbol tertentu berdasarkan basis atau radix tertentu. Kemudian sistem bilangan yang umum digunakan antara lain sistem desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Dalam dunia komputer, konversi ini sangat penting karena komputer hanya dapat memahami data dalam bentuk biner, sedangkan manusia lebih akrab dengan bilangan desimal. Oleh karena itu, pemahaman tentang konversi antar sistem bilangan sangat diperlukan dalam bidang teknologi informasi, pemrograman, dan sistem digital untuk menjembatani komunikasi antar manusia dan mesin. Kemudian di sini ada bagian A, yang dimana ada desimal ke biner. Proses mengubah bilangan berbasis 10 atau desimal yang biasa digunakan dalam komputer dalam kehidupan sehari-hari menjadi bilangan berbasis 2 yang digunakan oleh komputer dan perangkat digital. Sistem desimal menggunakan 10 digit angka dari 0 hingga 9. Sedangkan sistem biner hanya menggunakan 2 digit, yaitu 0 dan 1. Proses konversi dilakukan dengan membagi angka desimal secara berulang dengan angka 2, lalu mencatat sisa hasil pembagiannya. Hasil dengan membagi angka desimal secara berulang dengan angka 2, lalu mencatat sisa hasil pembagiannya. Sisa-sisa pembagian tersebut kemudian dibaca dari bawah ke atas untuk membentuk bilangan biner. Konversi ini sangat penting dalam dunia komputasi karena komputer hanya dapat memproses data dalam bentuk bilangan biner. Cara bagi angka desimal dengan 2, yaitu catat sisa pembagian, ulangi sampai hasil bagi sama dengan 0. Hasil biner didapat dari sisa pembagian yang dibaca dari bawah ke atas. Contohnya desimal 25 ke biner. 25 bagi 2 sama dengan 12, sisa 1. 12 bagi 2 sama dengan 6, sisa 0. 6 bagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa 1. 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Biner sama dengan 11001. Berikutnya ada biner ke desimal. Proses mengubah bilangan berbasis 2 atau biner yang terdiri dari kombinasi angka 0 dan 1 menjadi bilangan berbasis 10 atau desimal yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem biner, setiap digit mewakili nilai berdasarkan pangkat 2, dimulai dari kanan ke kiri. Untuk mengubah bilangan biner ke desimal, setiap byte dikalikan dengan 2 pangkat posisinya. Kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan.
Proses ini memungkinkan manusia memahami dan mengelola data digital dalam format yang lebih familiar, karena komputer secara alami bekerja dengan bilangan biner, sedangkan manusia lebih terbiasa dengan sistem desimal. Caranya, kalikan setiap angka biner dengan pangkat 2 yang sesuai lalu jumlahkan hasilnya. Contohnya, biner 11001 ke desimal sama dengan dalam kurung 1 kali 2 pangkat 4 tambah 1 kali 2 dalam kurung 1 kali 2 pangkat 3 tambah dalam kurung 0 kali 2 pangkat 2 tambah dalam kurung 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 16 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 25. Kemudian ada bagian C, desimal ke oktal. Adalah proses mengubah bilangan berbasis 10 menjadi bilangan berbasis 8 atau oktal yang menggunakan angka dari 0 sampai 7. Proses konversi ini dilakukan dengan cara membagi angka desimal secara berulang dengan angka 8, lalu mencatat sisa hasil pembagiannya. Sisa pembagian tersebut kemudian dibaca dari bawah ke atas untuk membentuk bilangan dalam sistem oktal. Sistem oktal sering digunakan dalam bidang komputer dan elektronik karena lebih ringkas dibanding sistem biner. Namun tetap mudah konversi langsung dari atau ke bilangan biner. Konversi ini penting terutama dalam representasi data dan alat memori dalam sistem digital. Adapun caranya yaitu bagi angka desimal dengan 8, catat sisanya dan baca dari bawah ke atas. Contohnya desimal 100 ke oktal. 100 bagi 8 sama dengan 12 sisa 4. 12 bagi 8 sama dengan 1 sisa 4. 1 bagi 8 sama dengan 0 sisa 1. Oktalnya sama dengan 144. Kemudian oktal ke desimal. Proses mengubah bilangan berbasis 8 yang menggunakan angka 0 sampai 7 menjadi bilangan berbasis 10 yang lebih umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun caranya, kalikan setiap angka oktal dengan 8 berpangkat posisi lalu jumlahkan. Contohnya oktal 144 ke desimal sama dengan 1 kali 8 pangkat 2 tambah 4 kali 8 pangkat 1 tambah 4 kali 8 pangkat 0 sama dengan 64 tambah 32 tambah 4 sama dengan 100. Kemudian ada desimal ke heksadesimal. Proses mengubah bilangan berbasis 10 menjadi bilangan berbasis 16 yang terdiri dari angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Adapun caranya bagi angka desimal dengan 16, catat sisanya dan baca dari bawah ke atas. Contohnya desimal 255 ke heksadesimal. 255 bagi 16 sama dengan 15, sisa 15 dalam kurung 15 sama dengan F. 15 bagi 16 sama dengan 0, sisanya 15 dalam kurung 15 sama dengan F. Heksadesimalnya FF. Kemudian bagian F, heksadesimal ke desimal. Adalah proses mengubah bilangan berbasis 16 ke heksadesimal atau heksadesimal menjadi bilangan berbasis 10 atau desimal yang lebih umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian cara kalikannya, setiap digit heksadesimal dengan 16 berpangkat posisi. Contohnya heksadesimal 1A ke desimal sama dengan 1 kali 16 pangkat 1 tambah 10 kali 16 pangkat 0 sama dengan 16 tambah 10 sama dengan 26. Kemudian ada konversi biner ke oktal. Proses mengubah bilangan berbasis 2
yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1 menjadi bilangan berbasis 8 atau oktal yang terdiri dari angka 0 hingga 7. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan digit biner menjadi kelompok 3 angka dari kanan ke kiri, lalu setiap kelompok tersebut diubah ke nilai oktalnya. Kemudian ada biner ke oktal, kelompokkan angka biner 3 byte dari kanan ke kiri lalu ubah ke oktal. Oktal ke biner, ubah setiap angka oktal menjadi 3 byte biner. Contohnya biner 101110 ke dalam kurung 101110 sama dengan 556 ke hasil oktalnya 56. Konversi biner, kemudian ada konversi biner heksadesimal. Mengubah bilangan berbasis 2 biner menjadi bilangan berbasis 16 atau heksadesimal yang terdiri dari angka 0 sampai 9 dengan huruf A sampai F. Yang dimana biner ke heksadesimal kelompokkan 4 byte dari kanan ke kiri ubah ke heksadesimal. Heksadesimal ke biner, ubah setiap digit heksadesimal menjadi 4 byte biner. Contohnya biner 11010110 ke dalam kurung 11100110 sama dengan D6, heksadesimalnya adalah D6. Kesimpulannya, konversi antar sistem bilangan penting dalam dunia komputer karena mesin hanya memahami bilangan biner, sementara manusia lebih akrab dengan desimal. Pemahaman ini sangat penting dalam pemrograman, jaringan, dan sistem digital lainnya. Lalu di sini ada pembuktian 9 hukum dasar aljabar boolean. Berikut adalah pembuktian tiap dasar hukum aljabar boolean dari tabel di atas. Yang pertama ada identitas, bentuk OR dengan 0 sama dengan A, N1 sama dengan A. Pembuktiannya OR dengan 0 dan N dengan 1 tidak mengubah nilai min OR sama dengan 0 bagi 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 N1 sama dengan 0 min A sama dengan 1 bagi 1 tambah 1 OR 0 sama dengan 1,1 N1 sama dengan 1. Dapat dilihat dari bentuk tabel berikut. Kemudian 2 ada 0 mutlak yang dimana bentuk A N0 sama dengan 0, A OR 1 sama dengan 1. Pembuktian N dengan 0 selalu 0, OR dengan 1 selalu 1. Min A sama dengan 0 bagi 0 N0 sama dengan 0. 0 OR 1 sama dengan 1, min A sama dengan 1. Bagi 1 N0 sama dengan 0. 1 OR 1 sama dengan 1. Berikut tampilan dari tabel di atas. Kemudian yang ketiga ada komutatif. Bentuk A OR B sama dengan B OR A. A N B sama dengan B N A. Pembuktiannya yaitu urutan tidak mempengaruhi hasil. A min A sama dengan 0, B sama dengan 1, bagi 0 OR 1 sama dengan 1. 1 OR 0 sama dengan 1, min A sama dengan 0. B sama dengan 1 bagi 0 N1 sama dengan 0. 1 N0 sama dengan 0. Dapat dilihat dari tabel selanjutnya. Ada asosiatif yaitu bentuk A OR
dalam kurung B tambah C sama dengan A tambah C or C. Pembuktiannya kelompok operasi tidak mempengaruhi hasil. A or B tambah C sama dengan A tambah B or C. Dan inilah tampilan tabelnya. Kemudian ada distributif bentuk A N B tambah C sama dengan A N B or A N C. Pembuktiannya perkalian dapat didistribusikan terhadap penjumlahan menggunakan truth table. Bentuk ini terbukti benar berdasarkan truth table di atas, berdasarkan tabelnya. Kemudian yang keenam ada komplement. Bentuk A or A sama dengan 1, A N A sama dengan 0. Pembuktiannya nilai dan komplemennya min A sama dengan 0 bagi 0 or 1 sama dengan 1. 0 N1 sama dengan 0 min A sama dengan 1 bagi 1 or 0 sama dengan 1, 1 N0 sama dengan 0. Terdapat tabelnya di bawah, yaitu kemudian pada bagian ketujuh idempotent bentuk A or A sama dengan A, A N A sama dengan A. Operasi dengan terdiri sendiri tidak mengubah hasil. Min A sama dengan 0 bagi 0 or 0 tambah min sama dengan 0, 0 N 0 sama dengan 0 min A sama dengan 1 bagi 1 or 1 sama dengan 1, 1 N 1 sama dengan 1. Dan yang kedelapan ada involusi. Bentuknya yaitu dalam kurung A sama dengan A. Pembuktiannya negasi 2 kali mengembalikan nilai awal. Min A sama dengan 0 bagi 0 pangkat 1 sama dengan 1 pangkat 1 sama dengan 0. Min A sama dengan 1 bagi dalam kurung 1 pangkat 1 pangkat 1 sama dengan 0,1 sama dengan 1. Kemudian yang terakhir ada De Morgan. Bentuknya dalam kurung A N B sama dengan pangkat 1 sama dengan A1 or B1 B pangkat 1 dalam kurung A tambah B sama dengan A pangkat 1 N B1. Pembuktiannya min A sama dengan 1, B sama dengan 0 bagi dalam kurung 1 N0 pangkat 1 sama dengan 01 sama dengan 1. 1 pangkat 1 or 0 pangkat 1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Min A sama dengan 0 dalam kurung 0 tambah 1 sama dengan 1 pangkat 1 sama dengan 0. 0 pangkat 1 N1 pangkat 1 sama dengan 1 N0 sama dengan 0. Dan dapat dilihat juga pada tabel ke-9 De Morgan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.